Berikut pasal menyatakan kiblat orang sholat. Itu ada 3 hal. Yang pertama, kiblat tubuh. Yang kedua, kiblat hati. Dan yang ketiga, kiblat nyawa. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah dihadapkan kiblat tubuh itu kepada Ka'bah. Yang sembahyang itu menghadapkan tubuh ke arah kiblat, maka tiada sah sembahyangnya tanpa menghadap kiblat tersebut, yakni dikehendaki dada. Segala urat, daging dan darah dijadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk umat Islam menyembah Allah Ta'ala. Karena tatkala dihadirkan roh, segala hamba menjadi faham. Dijadikan pula akal dan lidah atau kalam yang fasih supaya dapat mengingat firman Allah, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka kata semua makhluk, qalu bala sahidna, engkaulah Tuhan kami. Tatkala ikrar itu disebutkan, pada mula itulah dijadikan Allah Ta'ala batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, sujudlah. Maka dihantarlah Hajar Aswad di kanan pintu Ka'bah yang menjadi kiblat kepada manusia. Maka tempat itulah dijadikan kiblat tempat sujud. Dan jangan iktikadkan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai tempat, jikalau tiada dalil itu diketahui. Sama seperti menyembah kayu dan batu di dalam kelambu, yang tiada memberi manfaat melainkan pada syariat jasad yang dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kiblat hati. Adapun kiblat hati itu kepada Tuhan Ka'bah Allah, maka kita iktikadkan Allah Ta'ala tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di hadapan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, bahkan tidak ditentukan di suatu tempat. Karena dia meliputi alam, seperti firman-Nya yang artinya Allah meliputi sekalian alam. Firman-Nya lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jikalau demikian itu, nyatalah bahwa Allah itu tidak ditentukan akan tempat kepadanya, suatu tempat tetapi dia hadir jua. Maka kondisi demikian itu, iktikad kita inilah yang diinginkan hati kita. Yang ketiga, kiblat nyawa. Adapun kiblat nyawa itu, selalu dia tidak bercerai dengan Tuhannya, karena penghargaan oleh Tuhannya 7 sifat, yaitu hayat dikirimkan kepada nyawa kita, maka hiduplah dengan yang hidup. Maka dikirim pula ilmu kepada hati kita, maka taulah kita dengan yang taunya. Dikirim pula kodrat kepada anggota kita, maka kuasalah kita dengan kekuasaannya. Dikirim pula iradat pada nafsu kita, jadi berkehendaklah kita dengan berkehendaknya. Dikirim pula sama ke telinga kita, maka mendengarlah kita dengan yang mendengarnya. Dikirim pula basar ke mata kita, maka melihatlah kita dengan melihatnya. Dikirim kalam kepada kita, maka berkata-katalah kita dengan berkata-katanya. Ditakyinkan kepada iktikad kita yang berkata-kata inilah Allah Ta'ala. Apabila engkau ketahui hal yang demikian, maka fanakan dirimu, fanakan segala perbuatanmu itu dalam af'al Allah semata-mata, dan hapuslah, kalamlah, lenyaplah sifat itu dalam sifat Allah. Maka sifat Allah semata-mata, tidak sekali-kali sifat kita. Maka hapuskanlah zat sifat kita di dalam zat Allah. Biarlah tinggal zat Allah semata-mata,
karena kita tanah kembali ke Adam sedia kala. Soal: lalu bagaimanakah caranya kita memulangkan amanah Allah sebelum sholat? Jawab: caranya sebagai berikut. Tatkala kita mengucap Allah, itu tarik nafas kita dari dalam fuad hingga sampai ke alam kudus. Alam itu ubun-ubun dan makam Kaf Fusain, yaitu antara dua vulkaning. Maka kita tahankan hingga kuat, dan sekalian alam kita merasa hapus wujud kita yang kasar kepada wujud kita yang batin. Hapus wujud kita yang batin kepada zat semata-mata, kepada suhud kita. Maka hapus dan karamlah sekalian sifat basriyah dalam lautan qadim, hingga nyata sifat laut semata-mata, yaitu laut alam Allah. Maka katakanlah, Allahu Akbar, telah fana sekalian kelakuan dan diri kita. Maka nyatalah baqo, keadaan jatuhan semata-mata. Inilah dikatakan suhud, sehingga sampai kepada salam. Yang menyembah itu hamba, yang disembah itu Tuhan. Yang menyembah itu fana, yang disembah itu baqo. Maka si hamba pulang kepada Adamnya. Maka kekalah Tuhan semata-mata pada suhud pandangan kita. Yang menyembah dan yang disembah pun Dia juga. Yang memuji Dia, yang dipuji pun Dia juga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri melalui lidah makhluknya. Maka hamba itu tetap fana, sebab ditilik sekalian keadaan dirinya habis terpulang kepada Allah. Ilmu, hayat, kudrat, iradat, sama, basar, kalam, yang ada pada dirinya zat rahasia Allah semata-mata. Kita di sini sudah fana lahir dan batin kepada ruh. Di sini jangan diartikan bahwa kita yang memfanakan diri. Akan tetapi, fana itu dari Allah jua adanya. Sedangkan kata kita, itu pun sudah lebur ke dalam fana itu sendiri. Itu sebabnya, jika ada orang yang mengatakan telah dapat dan mampu memfanakan diri, akan tetapi dia sendiri tidak tahu dan tidak kenal akan dirinya, maka sesungguhnya itu omong kosong dan bohong besar. Soal: mengapa demikian? Jawab: sebab jika seseorang itu tidak tahu atau tidak kenal siapa dirinya yang sesungguhnya, maka mau difanakan kemana dirinya itu? Nyawa itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sifat, dan sifat itulah hayat. Akan tetapi, ingat olehmu bahwasannya ruh itu bukan Tuhan, tetapi tiada lain daripada Tuhan. Untuk sempurna mengetahui Allah, ketahuilah asal diri. Bukankah yang dijadikan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al? Ini yang perlu diketahui. Sadarilah, segala sesuatu jenis yang jahir atau materi jasadi dari Nur Muhammad, sedangkan ruhnya dari zat Allah. Pandanglah diri kita, jasad ini Nur Muhammad, ruh ini dari zat Allah. Sifat dan zat itu satu. Nur itu sifat, zat itu rahasia. Zat itu hayun sehayun-hayunnya. Maka yang hiduplah yang berkelakuan. Mana mungkin yang mati atau fana yang berkelakuan? Kalau kita sudah tahu bahwa zat itu wujud Allah, dan wujud Allah itu diri Allah, maka rahasia itulah diri Allah. Namun kalau sudah paham ini, jangan lagi kamu sebut diri Allah yang berkelakuan. Sebut dengan sebenar-benarnya, Allah yang berbuat. Karena dalam hakikat tauhid adalah sudah tidak ada wujud baharu lagi. Apapun yang kamu lihat, wujud Allah yang ada. Wujud Allah itu zat Allah. Zat Allah itu diri Allah.
Tetapi ingatlah pula olehmu, kalau sudah tahu Allah, tidak perlu lagi kamu mau sama dengan Allah atau mau menjadi Allah. Kalau sudah Allah, ya tetap Allah. Allah tetap Allah. Baharu tetap baharu. Mana mungkin baharu bisa jadi Allah atau Allah jadi baharu? Jadi, diri manusia itu diri rahasia Allah, karena diri manusia ini zat dan sifat. Jadi, yang dikatakan sholat itu diri rahasia Allah memuji Tuhannya. Kalau kesadaran ini kamu pegang terus, boleh kamu rasakan setiap tidur kamu mendapat hidayah. Ingatlah baik-baik di dalam penjelasan ini, bukanlah berarti kita menjadi Allah atau kita mengaku bahwa kita ini adalah Allah. Melainkan penjelasan ini adalah bertujuan untuk menyatakan Allah, bertujuan untuk menyatakan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita menjadi Allah, atau bukanlah pula kita mengaku bahwa diri kita ini adalah Allah, melainkan semata-mata bertujuan untuk menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya adalah, jadi sholat itu diri rahasia Allah menyembah Allah, karena yang ada hanya wujud Allah, tidak ada baharu. Jadi, yang dikehendaki ma'rifat dalam tauhid itu adalah sholat itu kehendak Allah, dan yang sholat itu rahasia Allah. Singkatnya, pandangan orang ma'rifat sudah diri rahasia Allah memuji Tuhannya.